Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz yang soleh dan soleha, semoga kita semuanya masih dalam lindungan Allah SWT, masih diberi nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Pada kesempatan ini Ustadz akan melanjutkan pelajaran prakarya kita, yaitu masih di unit 4 tentang membuat makanan dari bahan pangan serelia pertemuan ketiga, yang mana pada pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai jenis-jenis serelia dan pengertian dari serelia. Untuk video ini Ustaz akan menjelaskan beberapa jenis makanan dari serelia. Yang pertama kita lihat yaitu tentang cara membuat bubur jagung. Mungkin anak Ustaz sudah pernah ya makan, tapi membuatnya belum pasti ya. Oke, kalau anak Ustaz ingin mencoba membuatnya, bahan-bahan yang harus anak Ustaz siapkan yaitu 400 gram jagung sisir atau jagung, terus dipakai pisau ataupun pakai tangan dilepas diambil bijinya ya. Setelah itu siapkan juga 600 ml santan, 100 gram gula pasir, 1/8 sendok teh vanili bubuk. Nah, terus setengah sendok teh garam, 2 sendok teh tepung sagu larutkan di dalam 2 sendok teh air. Itu adalah bahan-bahan untuk membuat bubur jagung. Cara membuatnya gampang nak ya. Yang pertama, masukkan santan, jagung dan gula pasir secara bersamaan ya, sambil diaduk terus hingga meletup-letup ya. Nah, nanti kalau setelah itu baru tambahkan vanili bubuk, aduk rata lagi ya. Biar lebih kental, masukkan larutan tepung sagu tadi, yang 2 sendok tepung sagu yang dilarutkan dengan 2 sendok teh air. Nah, itu dimasukkan biar lebih kental. Ya, setelah itu biarkan masak sambil diaduk-aduk hingga meletup-letup lagi. Ya, nanti kalau sudah masak baru sajikan bubur jagung sesuai dengan kreasimu. Nah, sesuai yang digambar ini kan. Di tengahnya ditaruhnya daun seledri ya. Itu adalah cara membuat bubur jagung. Yang selanjutnya adalah cara membuat tapai ketan hitam. Ya, ini tapai banyak jenisnya, ada ketan putih, ada juga tapai dari ubi. Nah, kalau yang di sini yang kita bahas karena serelia yaitu adalah mengenai tapai ketan hitam, ya, tidak ubi. Nah, bahan-bahannya yang jelas ya, yang pertama adalah 500 gram ketan hitam, terus 400 ml air panas. Yang selanjutnya 5 sendok makan gula pasir, ragis cukupnya, dan daun pisang. Cara membuatnya, yang pertama rendam ketan dalam air 1 liter semalaman. Tujuannya apa? Biar lebih lunak nanti hasilnya, biar lebih cepat dimasaknya ya. Setelah itu barulah nanti ketan yang sudah direndam tadi dikukus ya, dikukus hingga mengeluarkan uap yang banyak. Setelah itu baru anak Ustadz siram lagi dengan air panas, kemudian kukus lagi selama lebih kurang 15 menit, baru diangkat dan didinginkan kalau sudah masak ya. Nah, itu didinginkan ya, jangan lupa didinginkan. Setelah dingin baru nanti anak Ustadz taburi dengan ragi. Raginya itu harus dihancurkan dulu ya, kayak semacam tepung baru ditaburi. Nah, itu bisa juga dicampur dengan gula ya, tapi biasanya kalau orang membuat tapai itu nggak ada pakai gula lagi nak, cukup ragi aja, karena nanti dari ragi itu terjadi fermentasi yang mana nanti akan menimbulkan rasa manis, tapi lama-kelamaan menjadi masam dia nak ya. Nanti setelah ragi ditaburi, diaduk rata dengan ketan tadi, baru anak Ustadz bungkus ketan dengan daun pisang, itu yang bagus nak ya, seperti kayak gambar tuh ya. Nah, baru nanti masukkan ke dalam wadah, ditutup ya, ditutup dengan daun-daun atau dengan apa biar panas nak ya. Nah, itu membantu proses fermentasinya. Nanti kalau proses fermentasinya bagus, lebih kurang 3 hari lah proses fermentasinya, itu baru nanti mengeluarkan rasa manis ya pada tapai tersebut. Tapi kalau raginya kurang bagus, biasanya itu nanti fermentasinya agak lama. Terus nanti kalau biar fermentasinya itu tidak terjadi terus menerus, anak Ustadz bisa simpan ke dalam kulkas biar agak lebih awet dia nak. Itu cara membuat tapai ketan hitam. Yang selanjutnya adalah membuat nagasari ya.
Anak Ustadz mungkin sering ya lihat di pinggir-pinggir jalan orang jual nagasari pakai seteling gitu ya. Nah, di sini ada bahan-bahan yang harus disiapkan untuk membuat nagasari. Yang pertama 500 gram tepung beras, terus 20 gram tepung sagu, 300 gram gula pasir, 1500 ml santan kental, 4 buah pisang tanduk ya. Tapi sebenarnya nggak pisang tanduk pun nggak apa juga nah ya, terserah anak Ustadz. Nah, terus 1 sendok teh esen vanili, 1 sendok teh garam, 5 lembar daun pandan, dan daun pisang. Itu adalah bahan-bahannya. Cara membuatnya yang pertama, anak Ustadz campurkan tepung beras, tepung sagu, gula pasir, esen vanili, garam, dan aduk rata. Ya, masukkan ke dalam wajan. Nah, diaduk sampai rata. Setelah itu baru tuangkan santan secara berlahan sambil diaduk terus ya. Baru nanti masukkan daun pandan. Daun pandan ini kalau bisa diikat nah ya, diikat berapa lembar, diikat biar tidak kemana-mana dia nah ya. Nah, terus panaskan wajan, masukkan adonan sampai mengental dan angkat kalau sudah masak ya. Nah, nanti kalau sudah masak baru ambil daun pisang, taruh 2 sendok makan ya. Adonan tadi diambil 2 sendok makanan, masukkan ke dalam lembaran pisang tadi. Baru nanti anak bungkus jangan bungkus dulu. Dimasukkan potongan pisang ya. 1 potongan pisang. Nah, masukkan ke dalamnya, taruh tengah-tengahnya, baru nanti anak bungkus ya. Setelah dibungkus, nah jangan makan. Memang itu sudah sebenarnya udah masak ya, tapi anak Ustadz kukus dulu ya. Nah, dari bungkus dikukus lebih kurang selama 45 menit, barulah nanti jadi nagasari seperti gambar yang di samping ini. Oke nak ya, itu adalah cara membuat nagasari. Yang selanjutnya adalah membuat putu ayu ya. Putu ayu. Nah, bahan-bahan yang harus anak siapkan. Yang pertama 600 gram tepung terigu, 10 butir telur, bahan telurnya nah ya. Terus 300 gram gula pasir, 500 ml santan, 2 sendok teh esen pandan, 1 sendok teh garam, pewarna makanan, minyak atau margarin, kelapa parut setengah butir ya. Bukan santannya, kelapa parutnya yang warna-warna putih ini adalah kelapa parut ya, bukan bekas yang diperas tapi adalah memang kelapa yang baru diparut ya. Cara membuatnya yang pertama kocok telur dan gula pasir sampai mengembang dan adonan kaku ya, agak kaku nah ya. Setelah itu baru sambil terus diaduk masukkan tepung terigu secara perlahan ya. Tepung terigunya dimasukkan, yaitu baru tuangkan santan, esen pandan, garam, serta pewarna, aduk terus ya. Pewarnanya biasanya itu pewarna pandan ya, pewarna makanan. Tapi kalau seandainya tidak, itu bisa juga pandan itu diparut terus diperas, ambil warnanya nak ya. Nah, baru nanti olesi cetakan dengan minyak atau margarin ya, dia pakai cetakan nak. Nah, baru masukkan nanti adonan ke dalam cetakan. Setelah itu masukkan kelapa parut ke dasar cetakan sambil ditekan biar agak padat. Kemudian tuangkan adonan ke dalam cetakan 3/4 bagian ya. Jadi masukkan dulu cetakan itu kita olesi dengan margarin atau minyak. Setelah itu baru masukkan parutan kelapa yang paling bawah ya. Agak ditekan-tekan, jangan terlalu kuat kali ya. Kira-kira udah agak padat, baru masukkan ke adonannya ke dalam cetakan tersebut ya. Setelah itu lalu kukus adonan yang ada dalam cetakan hingga matang. Sajikan selagi dia hangat, itu lebih enak nah ya. Nah, itu adalah cara membuat kue putu ayu. Oke ya, ini adalah tugas yang anak Ustadz harus kumpulkan. Ustadz tunggu sampai hari Jumat nah ya, sampai hari Jumat depan. Oke, lebih dan kurang Ustadz mohon maaf. Ustadz akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.